Pertempuran ini benar-benar tidak nyata. Jika bukan karena tubuh keturunan penguasa tulang putih yang terbelah dua, Long Fei, beberapa orang bahkan akan menganggapnya sebagai mimpi. Xiao Chen menyeret tubuhnya yang lemah, memanfaatkan kesempatan dari berkurangnya kekuatan hidup Long Fei untuk mengirimkan rasa spiritualnya ke dalam Trisula, menghapus tanda spiritual Long Fei, dan memasang tanda spiritualnya sendiri di atasnya. Pikiran Xiao Chen terasa sangat lelah. Bulan terang yang tergantung tinggi di langit telah mengumpulkan sejumlah besar energi. Namun, energi sihir di lautan kesadarannya hampir terkuras seluruhnya. Dia menahan rasa pusingnya dan dengan cepat memasang jejaknya sendiri di Trisula. Saat tanda spiritual Long Fei melolong karena ketidakpuasan, tanda spiritual Xiao Chen membentuk dan menimpanya. Tanpa berkata apa-apa, Xiao Chen mengumpulkan Trisula ke dalam lautan kesadarannya, bergerak sejauh yang dia bisa. Biasanya, sekte-sekte besar di belakang para jenius yang luar biasa akan memberikan kejeniusan mereka sebuah tiruan dari kaisar bela diri. Meskipun itu hanya barang sekali pakai, Xiao Chen tidak bisa memastikan apakah Long Fei sudah menggunakannya atau belum. Long Fei terpotong menjadi dua. Kekuatan hidupnya sudah sangat lemah. Namun, karena dia adalah seorang martial sage dan juga seorang praktisi teknik rahasia, selama otaknya masih utuh, dia tidak akan mati. Jika kaisar bela diri berdaulat datang untuk menyelamatkannya, dia mungkin masih bisa bertahan. Bisa. Xiao Chen baru saja mulai mundur ketika jarum tulang menembus bayangan yang ditinggalkannya. Bayangannya tidak hilang. Jika diperiksa dengan cermat, jarum tulang ini, yang tidak terlihat terlalu tajam, sebenarnya menyematkan bayangan Xiao Chen ke angkasa, benar-benar menembus kehampaan. Kamu berlari sangat cepat. Aku terlalu malu untuk mengambil tindakan kedua melawan junior sepertimu. Tapi sebaiknya kau bersikap baik. Sesosok cahaya keluar dari dahi Long Fei. Penampilannya tidak jelas, hanya suara kuat yang terdengar. Saat suara ini terdengar, semua orang, termasuk Xiao Chen, membungkukkan punggung mereka, tidak mampu menahan tekanan petugas. Guyuran, air berceceran. Banyak petani yang budidayanya terlalu lemah tidak dapat menahan tekanan ini dan langsung jatuh ke laut. Penguasa tulang putih Istana Dewa Mayat. Ini hanyalah kloningan wasiat, tapi itu terlalu kuat, terlalu kuat. Ini adalah kaisar bela diri berdaulat, seseorang yang kekuatannya berada di luar pemahaman kita. Kami tidak akan bisa menolak. Jika dia ingin membunuh kita, kita bahkan tidak akan bisa mengangkat satu jari pun. Kloning kehendak penguasa tulang putih mengirimkan gumpalan cahaya merah dan perlahan-lahan memperbaiki tubuh Long Fei. Kaisar bela diri berdaulat telah mengembangkan tubuh abadi. Penelitian mereka terhadap rahasia tubuh fisik mencapai tingkat yang luar biasa. Tidak aneh melihat pemandangan ajaib di tangan kaisar bela diri berdaulat. Namun, meskipun kaisar bela diri berdaulat menyelamatkan hidupnya, Long Fei membutuhkan istirahat setengah tahun untuk pemulihan penuh. Tentu saja, meskipun Long Fei belum memperoleh pemahaman sebanyak Xiao Chen dalam pertempuran ini, dia masih memperoleh banyak hal. Dia akan meningkat pesat setelah pemulihannya. Cahaya merah berubah menjadi kepompong yang membungkus Long Fei, dan kloning penguasa tulang putih membawanya pergi. Klon wasiat berubah menjadi cahaya warna-warni dan terbang ke alam semesta, tidak mempedulikan masalah ini lagi. Huang Pu Feng menghela napas lega dan berteriak dengan keras, dengan hormat mengirimkan penguasa tulang putih. Catatan TL, pengiriman dengan hormat, di Tiongkok kuno, ketika kaisar masih memerintah negara, hal ini sering dikatakan ketika kaisar akan pergi. Itu adalah salam perpisahan formal. Para penggarap istana Dewa Bela Diri juga mengirim penguasa tulang putih dengan hormat. Tidak peduli apa, penguasa tulang putih berperilaku seperti seniornya. Dia tidak melampiaskan kemarahannya pada orang lain karena keadaan Long Fei yang menyedihkan. Dalam hal ini, taruhan antara Xiao Chen dan Long Fei, serta taruhan dengan Wei Hua, akan dihormati. Tokoh utama ini jelas tidak berniat ikut campur dalam pertengkaran para juniornya. Sementara junior dari ras mayat dan umat manusia bertarung sampai mati, eselon atas dari kedua belah pihak bahkan mungkin mengobrol dan menertawakan mereka. Mereka akan berbicara tentang pengalaman pelatihan apa yang harus dilakukan di langit berbintang atau berbagi pemahaman mereka tentang kultivasi, mereka rukun. Ketika 5 ras utama di daratan Kunlun dijumlahkan, jumlah orangnya sudah penuh hingga hampir meledak. Ada lebih dari 10 miliar orang. Meskipun kaisar bela diri jarang terjadi, selalu ada beberapa kaisar bela diri baru setiap 200 tahun. Karena kaisar bela diri memiliki rentang hidup setidaknya 2000 tahun, sebenarnya ada beberapa kaisar bela diri di alam Kunlun. Yang sangat langka adalah kaisar bela diri berdaulat. Sampai sekarang, paling banyak hanya ada 20 kaisar bela diri berdaulat yang diketahui. Pada level ini, mereka biasanya tidak memiliki kebencian yang signifikan satu sama lain. Sebagian besar masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Wei Hua memasang ekspresi cemberut saat dia berkata dengan nada kebencian, Kors Rache menepati janjinya. 3 hari kemudian, kami akan meninggalkan bintang sumber daya yang kami taklukkan. Ayo pergi. Mengikuti para penggarap Kors Rache adalah sekelompok besar Demonic Kors.
Wei Hua pergi dalam keadaan agak menyesal. Dalam perjalanan ke Dragonwood Star kali ini, mereka mengalami kerugian ganda setelah mencoba mengelabui pihak lain. Mereka tidak hanya gagal mencapai targetnya, tetapi mereka bahkan kehilangan 2 bintang sumber daya yang telah mereka taklukkan. Kerugian mereka sangat besar. Gerbang Langit Berlumpur awalnya datang ke sini untuk mencoba memanfaatkan permusuhan. Mengingat situasi ini, sekte tersebut tidak dapat memperoleh apapun, tidak akan ada apapun yang bisa dilihat. Qi Wuxue memandangi orang-orang di Istana Dewa Bela Diri yang semuanya memiliki tatapan bermusuhan. Tentu saja, Gerbang Langit Berlumpur tidak akan bisa bertahan di sini. Xiao Chen, aku, Qi Wuxue, sangat mengagumimu. Anda benar-benar layak mendapatkan status Anda sebagai keturunan Kaisar Biru Langit. Jika Anda punya waktu di masa depan, mampirlah ke Gerbang Langit Berlumpur di domain mendalam. Saya, Qi Wuxue, pasti akan mengadakan perjamuan untuk menghormati Anda. Setelah mengatakan itu, Qi Wuxue memimpin orang-orangnya di Gerbang Langit Berlumpur ke kapal perang kelas Raja dan segera pergi. Mereka takut bahwa tanpa keberangkatan yang cepat, para penggarap Istana Dewa Bela Diri akan melampiaskan kemarahan mereka pada mereka. Pada saat itu, mereka tidak akan bisa pergi meskipun mereka menginginkannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, Istana Dewa Bela Diri berhasil merebut kembali 2 bintang sumber daya. Berita tentang Xiao Chen yang memenangkan 2 pertempuran berturut-turut, mengalahkan keturunan penguasa tangan besi, penguasa api dunia bawah, dan penguasa tulang putih, juga mencapai eselon atas Istana Dewa Bela Diri. Berdasarkan perjanjian tersebut, Xiao Chen memperoleh 1 juta pahala militer. Selanjutnya, dia mengusir tikus tanah dan membunuh beberapa petapa bela diri ras mayat serta segala jenis mayat iblis. Total nilai militernya melebihi 1,5 juta. Namun, Xiao Chen tidak menghadiri upacara pemberian jasa militer di kamp utama. Pertama, dia masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya dan tidak bisa hadir. Kedua, Huang Pufeng hanya mengendalikan bintang sumber daya dan tidak memiliki wewenang untuk memberikan begitu banyak penghargaan militer. Meskipun demikian, Huang Pufeng mengunjungi Xiao Chen secara langsung setelah upacara dan secara simbolis menghadiahkannya 1 juta koin astral, beberapa emas berpola hitam, rumput angin surgawi, berbagai makanan khas Dragonwood Star lainnya, dan sebuah berita. 3 bulan dari sekarang, Istana Dewa Bela Diri akan mengadakan upacara akbar untuk menganugerahkanmu seorang raja di hadapan semua orang di bintang langit tertinggi. Pada saat itu, mereka akan memberikan sebidang tanah di domain Tianwu kepada Anda sebagai wilayah kekuasaan Anda. Tentu saja, masih ada imbalan lain yang tidak kalah pentingnya. Setelah Xiao Chen mendengar semua itu, senyuman muncul di wajah pucatnya. Dia tidak terlalu peduli dengan manfaat lainnya. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan wilayah kekuasaannya sendiri, dia akan mendapatkan banyak hal. Di masa depan, ketika dia membangun kembali gerbang naga, dia tidak perlu khawatir tentang memiliki tanah untuk dijadikan fondasinya. Namun, Xiao Chen tidak tahu di mana tanah yang akan diterimanya. Ia berharap, lokasi tersebut tidak berada di lokasi yang terlalu terpencil. Di dalam domain Tianwu, ada beberapa daerah sepi. Pertama, tidak ada sumber daya. Kedua, tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Semuanya harus dibangun dari awal. Melakukan hal itu akan membutuhkan banyak energi dan usaha. Namun, hal ini tidak terlalu menjadi masalah. Perhatian utamanya adalah tanah. Meskipun benua Kunlun luas dan terdapat banyak lahan tandus, hampir mustahil untuk menemukan wilayah yang benar-benar tak bertuan. Banyak tanah seperti itu yang memiliki nama pemiliknya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak boleh tersinggung. Jika terjadi kesalahan, akan ada banyak masalah. Xiao ini punya pertanyaan untuk Tuan Huangpu. Bolehkah aku tahu siapa penguasa istana dari Istana Dewa Bela Diri saat ini? Istana Dewa Bela Diri terdiri dari sekte-sekte utama di domain Tianwu. Di antaranya, 3 tanah suci memimpin. Namun, Xiao Chen telah mendengar bahwa posisi pemimpin istana bukan milik salah satu dari 3 guru suci saat ini. Huang Pufeng tersenyum dan menjawab, penguasa istana tidak muncul secara resmi selama beberapa ribu tahun. Kalian junior tidak akan mengetahuinya, jadi itu normal. Penguasa istana saat ini adalah Kaisar Bela Diri yang berdaulat dari periode yang sama dengan Kaisar Azure, penguasa guntur senior dari Istana Guntur dan Petir. Jadi ternyata itu dia. Itu masuk akal. Dengan orang seperti itu, ahli tertinggi manusia saat ini, dia bisa mengendalikan ketiga guru suci. Dia adalah kandidat terbaik untuk menjadi pemimpin istana dari Istana Dewa Bela Diri. Penguasa Guntur berasal dari periode yang sama dengan Kaisar Azure dan telah hidup hampir 10.000 tahun. Kekuatannya tidak dapat diduga. Dia adalah alasan mengapa manusia bisa menahan tekanan besar dari ras dewa. Karena penguasa Guntur berasal dari periode yang sama dengan Kaisar Azure, Xiao Chen bertanya-tanya apakah dia berteman dengan Kaisar Azure. Jika ada hubungan seperti itu, ketika Xiao Chen dianugerahkan seorang raja, dia tidak perlu khawatir. Dia tidak perlu terlalu takut pada ketiga guru suci.
Jika dia punya waktu, dia harus mencoba bertanya secara diam-diam kepada Kaisar Langit Tertinggi dan melihat apakah dia bisa mendapatkan berita dari dalam. Setelah Huang Pufeng pergi, dahi Xiao Chen bersinar terang, dan trisula muncul di tangan Xiao Chen. Binar muncul di matanya bersamaan dengan senyuman di wajahnya. Dalam perjalanan ini, keuntungan terbesarnya adalah ruin Trident ini. Penyempurnaan tahta kehancuran yang tak terduga ke dalam bentuk lain memberi Xiao Chen beberapa ide baru. Bisakah dia menyempurnakan tahta pembantaian dan tahta kematian menjadi senjata? Jelasnya, jika itu adalah senjata, tahta akan mampu mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Ini sangat mudah dilihat. Dalam pertarungan, jika satu orang menggunakan singgasana dan yang lainnya menggunakan senjata, sudah jelas mana yang lebih kuat. Senjata adalah benda mematikan untuk dibunuh, singgasana adalah benda mulia. Untuk mengeluarkan kekuatan yang lebih besar dari kemauan, tentu saja senjata akan lebih praktis. Lebih jauh lagi, tahta hanyalah sebuah bentuk dan tidak mempengaruhi kehendak yang diwakilinya. Ketika Xiao Chen sampai pada alur pemikiran ini, dia sudah mendapatkan jawaban. Lebih baik dia menyempurnakan tahta menjadi senjata. Namun, dia bersumpah tidak akan pernah menggunakan pedang lain jika dia tidak bisa membawa Ao Jiao kembali. Terlebih lagi, dia menggunakan tubuhnya sebagai pedang sekarang. Dia tidak perlu lagi menggunakan pedang sungguhan. Dia adalah pedang. Jadi akan lebih baik dia menyempurnakan singgasana menjadi senjata lain. Xiao Chen berhenti memikirkan hal ini dan menyingkirkan ruin Trident. Kemudian, dengan membalikkan tangannya, sebuah strip giok muncul di telapak tangannya. Isi dari strip giok ini justru merupakan warisan dari ras salju yang dia minati. Ras salju adalah salah satu ras kuno yang kuat. Mereka memiliki kendali luar biasa atas kekuatan es. Dia telah mendengar bahwa beberapa orang jenius dari ras kuno yang kuat telah muncul baru-baru ini dan bertanya-tanya apakah ras salju memilikinya. Xiao Chen mengirimkan sens spiritualnya ke dalam strip batu giok. Kemudian dia menutup matanya dan membaca informasi dengan cermat. Informasi di dalamnya seluas lautan. Ini berbicara tentang asal-usul es dan salju, cara mengendalikan es dan salju, cara menangkap es dan salju. Xiao Chen memupuk keinginan guntur dan tidak bisa membuang waktu untuk keinginan es dan salju. Dia hanya bisa menggunakan informasi di strip giok sebagai referensi dan inspirasi. Namun, pedang musim dingin dari 4 musim yang sempurna menyentuh dao es dan salju. Dia bisa langsung menggunakan pengetahuan ini untuk melengkapi pedang musim dingin miliknya. Pada saat Xiao Chen membuka matanya dan memeriksa waktu, dia sudah menghabiskan 2 hari untuk pemahamannya. Sambil berpikir, kepingan salju berterbangan di sekelilingnya. Suhu di dalam ruangan turun dengan cepat seolah-olah musim dingin telah tiba. Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan sebuah cahaya berkedip. Salju berubah menjadi pedang, dan angin dingin memenuhi ruangan. Dia menarik napas dalam-dalam, dan cahaya muncul di matanya. Semua kepingan salju segera mengelilinginya, berputar seperti ribuan orang yang berlatih pedang di salju. Tempat yang dipenuhi kilatan cahaya pedang, angin dingin, dan salju. Xiao Chen tersenyum tipis, mengungkapkan ekspresi puas karena berhasil melengkapi pedang musim dingin dengan keadaan es dan salju. Kepingan salju yang melayang ini adalah pedangnya. Dia berdiri dan memegang kepingan salju. Sambil memegangnya di bawah hidungnya, dia mengendusnya dengan lembut dan merasa benar-benar segar. Dia dengan lembut menjepit kepingan salju ini di antara 2 jari. Kemudian, dia dengan santai meniupnya, dan kepingan salju di ruangan itu berterbangan dan berkumpul menjadi bunga es. Ketika Xiao Chen berhenti mengedarkan hukum sage surgawi dan menggunakan teknik pedang 4 musim, angin dingin di dalam ruangan terhenti. Namun, bunga es itu bertahan lama. Saat dia mondar-mandir di dalam ruangan, dia terus memikirkan tentang pedang dao sempurna miliknya. Dengan tubuhnya sebagai pedang dan pikirannya sebagai pedang, dia memiliki arahan umum. Namun, gerakan sebenarnya hanyalah Flawless Bright Moon dan Flawless Four Seasons, keduanya didasarkan pada gerakan masa lalu. Xiao Chen harus memahami lebih banyak teknik bela diri. Namun, hal ini juga membutuhkan inspirasi, sesuatu yang sulit didapat. Masih ada 3 gerakan lagi menuju tinju ilahi surga segudang. Saya harus mencari waktu untuk menyelesaikannya. Tebasan penakluk naga masih memiliki sekitar 10 gerakan lagi. Aku harus meluangkan waktu untuk memahaminya sepenuhnya dan menggabungkannya ke dalam pedang dao yang sempurna, pikir Xiao Chen. Tiba-tiba, pintu terbuka. Xiao Xian, Jin Lin, dan Liu kesemuanya masuk. Begitu pintu terbuka, bunga salju kristal melayang keluar. Secara kebetulan, ia menuju ke arah ketiganya. Mata Xiao Xian berbinar, dan dia mengulurkan tangan untuk menangkap bunga es. Hehe, kakak senior, ini bungamu. Xiao Xian berjalan mendekat dan menawarkan bunga itu. Xiao Chen tersenyum tipis dan melambaikannya. Anda dapat memilikinya. Bunga ini berisi beberapa pemahamanku tentang pedang musim dingin. Pada saat kritis, itu mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda. Ketika Xiao Xian mendengar itu, dia bersukacita dalam hatinya.
Dia segera berterima kasih kepada Xiao Chen dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Dalam pertempuran di Dragonwood Star, di bawah bimbingan Xiao Chen, ketiganya telah memperoleh banyak manfaat militer. Hal ini khususnya terjadi pada Jin Lin. Menurut apa yang dia katakan, dia telah membunuh 10 petapa bela diri kelas medial ras mayat, 100 petapa bela diri kelas rendah, dan ribuan mayat iblis kelas raja. Secara keseluruhan, Jin Lin telah mengumpulkan 100.000 pahala militer, tidak lebih buruk dari Feng Xingsheng. Kakak senior, apakah lukamu sudah sembuh? Sekarang tidak ada lagi pertempuran di Dragonwood Star, kita harus segera kembali ke Sekte Langit Tertinggi, kata Jin Lin. Kali ini, Xiao Chen menderita luka parah karena kedekatannya dengan peledakan diri dari inkarnasi tulang putih yang mengandung keinginan kehancuran. Jika bukan karena tubuh Sage peringkat 3, organ internalnya akan pecah, dan dia akan mati. Kalau begitu, ayo kembali. Saya seharusnya bisa pulih dengan istirahat setengah bulan. Jika kita bertemu dengan Astral Beast di sepanjang jalan, aku harus banyak bergantung pada kalian, kata Xiao Chen dengan ekspresi santai dan bercanda. Jin Lin membenturkan dadanya dan berkata, yakinlah, kamu bisa mengandalkanku, Jin Lin. Kakak senior, fokus saja pada pemulihan cederamu. Ketika dia keluar dari rumahnya, Xiao Chen melihat bahwa murid-murid Sekte Langit Tertinggi telah menunggu beberapa waktu. Saat dia melihat kelompok murid ini, yang telah berubah tanpa bisa dikenali lagi karena hasil panen mereka yang luar biasa, dia merasa agak tersentuh. Salam, kakak senior. Ketika murid-murid ini melihat Xiao Chen keluar, mereka segera berdiri dengan hormat dan menyapanya. Sekarang, murid-murid ini tidak hanya terpesona oleh kekuatannya tetapi juga sikapnya, memberinya rasa hormat yang tulus. Xiao Chen membuka mulutnya dan meludahkan kapal perang gerbang naga. Kelompok itu dengan cepat melompat ke atas. Saat Xiao Chen berdiri di haluan, dia melambaikan tangannya, dan 18 layar besar terangkat. Energi yang keluar dari ujung kapal perang mendorongnya ke depan, memungkinkan kapal perang gerbang naga terbang ke langit berbintang dengan segala kebanggaannya. Beberapa emosi bergejolak di hati Xiao Chen. Dia bertanya-tanya apakah Kaisar Biru Langit merasakan hal yang dia rasakan hari ini sebelum kehancuran gerbang naga 10.000 tahun yang lalu. Dia memikirkan tentang Kaisar Azure yang memimpin murid-murid gerbang naga menaiki kapal perang yang tak tertandingi. Sekelompok orang dengan kejayaannya masing-masing mengembara di alam semesta dan kemana-mana. Saat kapal perang gerbang naga melaju jauh, dua sosok emas yang tidak harmonis muncul di langit berbintang. Berdasarkan aura mereka, mereka adalah Kaisar Semu, sebuah budidaya yang jauh melebihi Xiao Chen. Mendapatkan 1 juta pahala militer, menganugerahkan seorang raja, dan mengalahkan keturunan 3 Kaisar bela diri berdaulat. Kekhawatiran Putra Ilahi memang benar. Orang ini benar-benar musuh yang kuat dari Putra Ilahi. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia pasti akan menonjol dan menjadi terkenal di mana-mana. Orang ini terlalu terkenal. Sekarang konflik di Starry Heaven Silver Lake sudah berakhir, ketenarannya dari pertempuran ini tidak diragukan lagi tidak kalah dengan ketenaran Putra Ilahi. Namun, tidak mudah membunuhnya. Karena menginginkan kita untuk bergerak, Putra Ilahi mungkin bermaksud menjadikan kita sebagai umpan meriam. Bagaimana mungkin Kaisar Azure tidak meninggalkan beberapa tindakan perlindungan pada saat itu? Jika dia benar-benar bisa dibunuh, kita tidak perlu mengambil tindakan. Orang lain pasti sudah kehilangan kesabaran dan melakukannya sejak lama. Ini tidak masalah. Karena Putra Ilahi mendirikan patung dewa untuk kita, ketika dia naik ke posisi Raja Ilahi, dia akan memadatkan tablet ilahi untuk kita. Kami berdua pasti akan menjadi salah satu dari 3.000 dewa. Kalau begitu, ayo kita bergerak. Jika kita cepat, kita mungkin berhasil. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kapal perang gerbang naga melaju dengan cepat di langit berbintang. Saat Xiao Chen berdiri di haluan, dia mengagumi pemandangan alam semesta. Kadang-kadang, dia mengendalikan meriam energi iblis kuno yang tersembunyi di kedua sisi untuk menghancurkan meteorit yang menghalanginya. Tepat pada saat ini, kegelapan abadi dari langit berbintang tiba-tiba menjadi putih terang, pemandangan yang mempesona. Cahaya itu berlalu dalam sekejap, dan langit berbintang berubah menjadi hitam pekat lagi. Murid-murid generasi muda di kapal perang itu semuanya terkejut. Namun, alam semesta dipenuhi dengan pemandangan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya. Kejadian seperti itu bukanlah hal yang aneh. Setelah mengamati beberapa saat tanpa terjadi apa-apa, semua orang santai dan melakukan aktivitasnya masing-masing. Xiao Chen tampak tenang saat dia melihat keluar angkasa. Namun, hatinya terkejut. Benda yang lewat memiliki cahaya listrik mutlak, yang jelas jauh lebih kuat daripada kehendak Guntur abadi yang ditinggalkan Kaisar Guntur. Aku ingin tahu senior mana yang baru saja lewat. Tidak kusangka dia bahkan bisa dengan mudah menerangi langit berbintang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, di istana tempat Diwuk berada di domain dewa di benua Kunlun, 2 patung dewa tiba-tiba hancur dan hancur berkeping-keping. Kekuatan hidup dan kemauan di patung dewa lenyap sepenuhnya. Di dalam istana,
Tian Yuxi yang cantik sedang menulis di sebuah buku emas. Dia menghela nafas, kamu seharusnya sudah menebak akhir cerita ini sejak lama. Tubuh mereka lenyap, dan dao mereka mati. Bahkan dengan patung dewa mereka hancur dan tidak ada peluang untuk bangkit kembali sama sekali. Anda sebaiknya mulai memikirkan bagaimana menjelaskan hal ini kepada Raja Surgawi. Senyuman tipis muncul di wajah tampan Di Wook. Dia berkata, setidaknya saya masih mendapatkan sesuatu. Kami akhirnya tahu siapa yang melindunginya. Saya hanya akan menjelaskannya kepada Raja Ilahi. Kirimkan juga undangan ke konvensi pahlawan kepadanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dalam setengah bulan perjalanan, tidak ada hal berbahaya yang terjadi. Kapal perang gerbang naga tiba dengan selamat di Supreme Sky Star. Eksploitasi murid-murid Sekte Langit Tertinggi di Dragonwood Star telah menjadi pusat perhatian. Berita tentang Xiao Chen mengalahkan keturunan 3 kaisar bela diri berdaulat telah mencapai Sekte Langit Tertinggi sejak lama. Setelah kapal perang mendarat di tanah, Xiao Chen memimpin 20 murid Sekte Langit Tertinggi turun dari kapal dan memberi hormat kepada tetua pertama. Dia berkata, Xiao Chen, tidak gagal dalam misiku dan tidak mempermalukan Sekte Langit Tertinggi dan murid-muridnya. Semua tetua tersenyum lebar. Masalah Dragonwood Star sudah lama menyebar luas. Xiao Chen berhasil membawa kehormatan besar bagi Sekte Langit Tertinggi. Han Qinghe tersenyum dan berkata, Jin Lin, pimpinlah kakak dan adik juniormu untuk mendapatkan hadiah atas kontribusimu kepada sesepuh. Paviliun Master dari Paviliun Pil Pemurnian dan Paviliun Penempaan Peralatan semuanya hadir. Jika Anda memiliki permintaan, tanyakan saja. Ke-20 murid generasi muda semuanya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Ini yang pertama. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Han Qinghe membawa Xiao Chen pergi sendirian ke aula dalam sekte utama. Namun, dia tidak masuk. Orang yang duduk di aula sebenarnya adalah Kaisar Langit Tertinggi. Di sampingnya berdiri wakil ketua sekte, yang pernah dilihat Xiao Chen sebelumnya, seorang kaisar semu yang ahli. Xiao Chen tercengang. Dia tidak menyangka Han Qinghe akan membawanya bertemu dengan dua karakter utama ini. Xiao Chen menyapa Master Sekte dan wakil Master Sekte. Xiao Chen membungkukkan punggungnya untuk membungkuk dan memberi hormat dengan tangan menangkup saat dia menyapa dua karakter utama sebenarnya dari Sekte Langit Tertinggi. Kaisar Langit Tertinggi mengukur Xiao Chen dan merasa puas. Dia tersenyum hangat dan berkata, suasana Grandmaster yang luar biasa. 2 tahun berpikir, berkultivasi dengan pahit, dan memahami. Sepertinya kamu benar-benar terlahir kembali. Sekte Master melebih-lebihkan. Dibandingkan dengan kalian berdua, senior, pencapaian kecil Xiao Chen tidak seberapa. Ketika orang normal memuji Xiao Chen, dia bisa tetap tenang dan menerima. Namun, menurut rumor yang beredar, Kaisar Langit Tertinggi adalah tokoh utama yang hampir menjadi kaisar bela diri berdaulat. Bagaimana mungkin Xiao Chen berani menerima pujian dari orang seperti itu? Aogu, wakil ketua sekte, berkata, kali ini, Anda membuat reputasi Sekte Langit Tertinggi melambung tinggi. Prestasimu lebih besar daripada kakak senior pertamamu di Danau Perak Langit Berbintang. Master Sekte dan saya harus membalas. Apakah Anda memiliki sesuatu yang Anda inginkan secara khusus? Anda bisa memberitahu kami. Xiao Chen merasa bersemangat. Ada banyak hal yang dia inginkan. Namun, apa yang sangat perlu dia lakukan sekarang adalah mengolah lapisan terakhir dari seni tempering tubuh cakrawala, jadi dia membutuhkan beberapa ramuan roh. Saat ini, tubuh fisik Xiao Chen sudah melampaui persyaratan yang ditetapkan oleh seni tempering tubuh cakrawala. Sayangnya, 5 lapisan terakhir masing-masing berhubungan dengan organ dalam, jantung, hati, limpa, ginjal, dan perut. Masing-masing membutuhkan ramuan roh yang berbeda. Ramuan roh ini tidak dianggap terlalu berharga. Namun, jumlahnya sangat jarang. Xiao Chen telah mencoba mencari tetapi gagal menemukannya, membuatnya sangat tertekan. Terima kasih banyak atas niat baik para senior. Xiao Chen memang sangat membutuhkan beberapa hal, rumput pemelihara jantung, wijen kuning cerah, rumput khawatir, anggur darah surgawi, dan buah berlapis emas. Aogu, wakil Master Sekte, bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat sebelum dia berkata, ini adalah 5 organ herbal roh. Harganya tidak terlalu mahal, namun, tidak mudah bagi kebanyakan orang untuk menemukannya. Meski begitu, hal itu sama sekali tidak sulit bagi kami. Tunggu saja kabar kami. Dalam waktu kurang dari 5 hari, saya akan mengirim seseorang untuk membawakannya kepada Anda. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Mengingat hal ini, mencapai kesempurnaan dalam seni tempering tubuh cakrawala hanyalah masalah waktu saja. Setelah berhasil mengolah 5 lapisan terakhir, organ dalamnya akan sangat tahan terhadap cedera. Jika dia mengalami ledakan diri lain seperti yang terjadi pada inkarnasi tulang putih, dia tidak akan takut. Kaisar Langit Tertinggi tersenyum dan berkata, mari kita bicara tentang masalah penganugerahanmu sebagai raja. Pada saat itu, Istana Dewa Bela Diri akan memberikan wilayah kekuasaan padamu.
Jika ada sesuatu yang Anda perlukan untuk dibantu oleh Sekte Langit Tertinggi, katakan saja. Ini adalah janji dari Kaisar Langit Tertinggi. Setidaknya, di masa depan, jika Tanah Xiao Chen menemui masalah, dia bisa langsung memanfaatkan kekuatan Sekte Langit Tertinggi. Kesempatan seperti itu jarang terjadi. Sejak Xiao Chen berada di aula, dia menggunakan kesempatan ini untuk meminta nasihat tentang beberapa masalah yang dia temui dalam studi bela diri. Di saat yang sama, dia juga mencoba bertanya tentang Thunder Sovereign. Namun, Kaisar Langit Tertinggi menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak mengungkapkan banyak hal kepada Xiao Chen. Hanya setelah Xiao Chen pergi, ekspresi Kaisar Langit Tertinggi sedikit berubah. Dia bertanya, "Aogu, apa pendapatmu tentang Xiao Chen ini?" Aogu berpikir sejenak sebelum menjawab, di usia yang begitu muda, dia sudah mendapatkan kesan seorang Grandmaster. Jika tidak terjadi kecelakaan, dia mungkin akan tumbuh hingga ke level Kaisar Biru Langit. Kaisar Langit Tertinggi berbisik, penguasa guntur mengambil tindakan atas namanya. Saat Aogu mendengar itu, ekspresinya membeku. Dia berseru, "Benarkah itu? Thunder Sovereign benar-benar bergerak." Penguasa guntur adalah kaisar bela diri berdaulat absolut yang berasal dari periode yang sama dengan Kaisar Biru Langit. Namun, karena Kaisar Azure bersinar terlalu terang, orang ini agak dibayangi. Hanya setelah Kaisar Azure meninggal dan penguasa guntur mengambil tindakan beberapa kali, dengan mudah membunuh beberapa raja ilahi dari ras dewa, barulah karakter utama yang luar biasa ini mulai diperhatikan. Namun, penguasa guntur sudah lama tidak bergerak. Padahal, dia jarang menampakkan wajahnya. Dia tidak ikut campur dalam urusan istana dewa bela diri selama bertahun-tahun, dan malah menyerahkannya kepada guru suci terkuat, guru suci burung vermilion. Dunia sudah hampir melupakan namanya. Tanpa diduga, dia benar-benar bergerak lagi. Kaisar Langit Tertinggi mengangguk dan berkata, "Berita itu sudah menyebar di tingkat kita." Sambaran petir surgawi menghancurkan dua kaisar kuasi dari ras dewa. Raja dewa dari ras dewa bahkan tidak memprotes apapun. Dia hanya mengirim orang untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Sepertinya Kaisar Azure benar-benar meninggalkan beberapa rencana cadangan, meminta bantuan teman lamanya. Aogu berkata, "Namun, Thunder Sovereign tidak memiliki banyak sisa umurnya. Kaisar Azure meninggal 10.000 tahun yang lalu. Baginya untuk hidup sampai sekarang sudah merupakan keajaiban. Kesengsaraan 10.000 tahunnya mungkin akan segera terjadi." Kaisar bela diri berdaulat mengalami kesengsaraan setiap 1.000 tahun sekali. Setelah seseorang bertahan hidup dan hidup sampai usia 10.000 tahun, kesengsaraan milenial menjadi kesengsaraan 10.000 tahun. Masing-masing akan lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Salah satu alasan utama status legendaris penguasa guntur adalah kenyataan bahwa ia adalah kaisar bela diri berdaulat yang paling banyak mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan adalah cara dao surgawi untuk menuai kaisar bela diri berdaulat. Bagi seseorang yang bisa menyelesaikannya sudah sangat beruntung. Seseorang yang mampu bertahan dari kesengsaraan satu demi satu benar-benar menantang surga. Thunder Sovereign adalah salah satu orang yang menentang surga. Kaisar Langit Tertinggi berkata, sulit untuk mengatakannya. Thunder Sovereign adalah legenda hidup. Dari sudut pandang tertentu, dia bahkan satu level lebih tinggi dari Kaisar Azure. Bagaimanapun, dia masih hidup, dan Kaisar Azure sudah mati. Aogu memikirkan sesuatu. Dia memberanikan diri, Sekte Master, maksudmu? Kaisar Langit Tertinggi mengangguk dan berkata, "Benar. Maksudku mengikat nasib Sekte Langit Tertinggi dengan nasib Xiao Chen. Saat itu, saya menonjol dan mendukungnya. Di masa depan, saya akan terus melakukannya." Aogu tidak bisa tidak mengagumi keberanian Kaisar Langit Tertinggi. Saat itu, Kaisar Biru Langit telah meninggalkan banyak musuh. Kaisar Langit Tertinggi menonjol dan bertaruh pada Xiao Chen seperti ini ketika situasinya tidak jelas. Kaisar bela diri biasa tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Jika Xiao Chen benar-benar bangkit, maka Sekte Langit Tertinggi akan mendapatkan manfaat yang tak terbatas. Sebaliknya, jika ia gagal, maka konsekuensinya akan sangat mengerikan untuk dibayangkan. Bahaya datang seiring dengan peluang. Hanya individu yang benar-benar berani yang berani berpartisipasi dalam permainan ini. Tindakan penguasa guntur memberikan kepercayaan diri kepada Kaisar Langit Tertinggi untuk terus bermain. Kaisar Langit Tertinggi juga mempunyai mimpinya sendiri. Manusia membutuhkan pemimpin yang sama, dunia Kunlun membutuhkan pemimpin yang sama, untuk menyelesaikan jalan yang tidak pernah diselesaikan oleh Kaisar Biru Langit, untuk mencapai ujung jalan yang tidak pernah dicapai oleh semua pendahulunya. Bahkan jika Kaisar Langit Tertinggi tidak dapat menempuh jalan itu sampai akhir, Xiao Chen mungkin bisa melakukannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen, yang baru saja meninggalkan aula dalam, tidak tahu bahwa Kaisar Langit Tertinggi memutuskan untuk mendukungnya karena tindakan penguasa guntur. Pada saat ini, Xiao Chen sedang bersiap melewati terowongan ruang waktu untuk kembali ke Provinsi Langit Tertinggi, kembali ke benua Kunlun. Di tempat itu, dia memiliki puncak gunung dengan vena roh puncak.
Dia bisa menggunakannya untuk memperkuat kultivasinya dan juga mengembangkan seni tempering tubuh cakrawala hingga kesempurnaan luar biasa. Haha, kakak muda Xiao Chen, kamu benar-benar membuat kakak senior ini menunggumu. Tunggu, itu tidak benar. Anda sekarang harusnya dipanggil sebagai Raja Berjubah Putih. Dengan 1 juta prestasi militer, Anda adalah orang termuda di Istana Dewa Bela Diri yang dianugerahi Raja. Saat Xiao Chen mengambil sudut, sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di hadapannya. Ketika dia melihat siapa orang itu, wajahnya tidak bisa menahan kegembiraan. Dia berseru, kakak senior pertama, mengapa kamu ada di sini? Itu benar, orang yang datang adalah kakak senior pertama Xiao Chen, Sui Lingling. Setelah 2 tahun, dia menjadi lebih anggun, wajahnya yang lembut menjadi lebih indah. Senyum tipisnya menghalangi orang lain untuk memandangnya dengan cermat. Di dekat terowongan ruang waktu menuju provinsi langit tertinggi, Xiao Chen dan Sui Lingling duduk santai di bawah pohon roh sambil mengobrol tentang pengalaman mereka. Raja Berjubah Putih, siapa yang menyebarkan judul ini? Gelarku belum diputuskan, kan? Ketika Sui Lingling memanggilnya Raja Berjubah Putih, dia secara alami menganggapnya lucu, merasa tidak berdaya. Mungkinkah karena dia biasanya mengenakan pakaian putih, dia menerima gelar yang norak? Mencoba menahan tawanya, Sui Lingling berkata, menurutku itu cukup bagus. Anda dapat mencoba meminta gelar ini ketika Istana Dewa Bela Diri menganugerahkan Anda seorang raja. Kedengarannya cukup bagus. Oh itu benar, ini hadiah ucapan selamat untukmu. Kelopak bunga berwarna perak transparan dengan tetesan air yang menempel muncul di telapak tangan Sui Lingling. Dia memberitahu Xiao Chen, ini adalah produk spesial dari Danau Perak Langit Berbintang, kelopak bunga perak surgawi. Xiao Chen menerima kelopak perak dan melihatnya. Tampaknya sangat lembut. Pembuluh darahnya terlihat jelas saat energi perak mengalir dengan cepat melaluinya. Dia memeriksa energi di dalamnya dan terkejut. Kelopak perak kecil ini sebenarnya mengandung energi hukum yang sangat besar dan murni. Itu benar, energi hukum, bukan energi spiritual. Setelah seorang kultivator menyerap energi spiritual, mereka harus mengedarkannya untuk memurnikannya menjadi energi hukum untuk digunakan oleh hukum sage surgawi. Jika Xiao Chen mengkonsumsi ini tanpa melakukan apapun, itu akan meningkatkan energi hukumnya setidaknya 20%. Ini, terlalu berharga. Ini adalah harta karun alami yang memungkinkan seorang martial sage meningkatkan budidayanya tanpa melakukan apapun. Ini terlalu berharga. Sui Lingling bisa memahami kekhawatiran Xiao Chen. Dia berkata dengan lembut, ambillah. Kelopak bunga hanya efektif pertama kali. Saya sudah menggunakannya. Menggunakan yang lain hanya akan sia-sia. Xiao Chen dengan hati-hati menyingkirkan kelopak bunga itu. Lalu, dia tiba-tiba merasa agak malu. Dia sebenarnya tidak memiliki sesuatu yang baik untuk diberikan sebagai hadiah ucapan selamat. Hal yang paling berharga di cincin alam semesta tentu saja adalah 20 buah panjang umur. Namun, Sui Lingling masih muda dan berada di puncak hidupnya. Umurnya masih panjang, jadi itu bukanlah hadiah yang pantas. Selain itu, dia memiliki bunga lunar kasia di cincin roh abadi. Itu adalah barang yang cukup bagus. Namun, itu jauh lebih rendah daripada bunga perak surgawi. Xiao Chen hanya bisa mencoba dan mengingat untuk membalas hadiah ini ketika dia memiliki sesuatu yang baik. Sebagai hasil dari pergi ke Danau Perak Starry Heaven, budidaya Sui Lingling saat ini telah mencapai puncak petapa bela diri tingkat medial. Dia hanya selangkah lagi untuk maju ke sage bela diri tingkat tinggi. Aura Sui Lingling kini ditarik dan ditarik keluar. Kultivasinya sangat kuat, bahkan lebih stabil daripada milik Xiao Chen. 3 keturunan suci belum dianugerahkan raja, tapi Anda sudah. Berdasarkan berita yang saya peroleh, Xiahou Jue dan Feng Wuji sangat tidak puas dengan hal itu. Upacaranya tidak akan damai, kata Sui Lingling sambil memikirkan sesuatu. Xiao Chen bersandar di batang pohon dan menyaksikan dedaunan kering berguguran di hadapannya satu demi satu. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Sui Lingling, dia menjawab, saya sudah mengantisipasi hal itu. Apa yang seharusnya terjadi pada akhirnya akan datang. Aku hanya menunggu mereka. Satu hal lagi, Diwuk telah memutuskan untuk mengadakan konvensi pahlawan dalam 2 tahun dan mendirikan monumen pahlawan. Saat ini dia sedang mempromosikannya, ingin mengumpulkan semua talenta luar biasa dari generasi muda. Konvensi pahlawan, apa yang Diwuk coba lakukan? Sui Lingling tampak berhati-hati saat berkata, jangan meremehkan Diwuk. Dia sangat ambisius. Jika dia benar-benar dapat menyelenggarakan konvensi pahlawan, dia akan membangun prestise yang tinggi dan keberuntungan yang luar biasa. Siapa di dunia ini yang merupakan pahlawan? Siapa yang berani menyebut dirinya pahlawan? Sepertinya sudah lama sekali tidak ada seorang pun yang menyelenggarakan konvensi pahlawan. Alasannya tak lain adalah gelar, pahlawan, yang terlalu berat. Jika Di Wuxue benar-benar dapat mendirikan monumen pahlawan dan mengukir semua nama talenta luar biasa di era ini, dia akan memperoleh keberuntungan dalam jumlah besar. Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, dia terlalu ambisius.
Bagaimana jika yang lain tidak datang? Sui Lingling merasa tidak berdaya ketika dia berkata, ini adalah plot yang terang-terangan. Jika Anda tidak datang, Anda akan mengkhawatirkan orang lain yang pergi. Jika orang lain berhasil mengukir namanya di Tugu Pahlawan, Anda rugi besar. Nama Anda tidak akan tercantum di Tugu Pahlawan, dan tentu saja Anda akan dikecualikan. Pada akhirnya, dia menggunakan prestisenya saat ini untuk mengumpulkan keberuntungan secara paksa, menarik semua jenius di era ini ke sisinya. Ia ingin berinisiatif menjadi satu-satunya tokoh utama di era ini. Jika seseorang mengikuti keinginannya, dia bisa menjadi karakter sampingan kelas 1. Jika seseorang menentangnya, jika namanya tidak tercantum di Tugu Pahlawan, dia bahkan tidak layak menjadi karakter sampingan. Xiao Chen melihat ke kejauhan, berpikir keras. Dengan melakukan ini, Diwuk mendorongnya ke sudut. Mengingat karakter Xiao Chen, tentu saja mustahil baginya untuk berpartisipasi dalam konvensi pahlawan yang diselenggarakan Diwuk. Namun, jika semua orang di dunia berpartisipasi, apa yang akan dia lakukan? Ketika seseorang menjadi berpengaruh, seseorang seringkali mendapati dirinya tidak memiliki kebebasan untuk bertindak secara mandiri. Pamor Tugu Pahlawan akan tetap eksis, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Semua orang di dunia percaya pada kata pahlawan. Jika nama seseorang tidak tercantum di Tugu Pahlawan, maka ia tidak akan menjadi pahlawan. Xiao Chen mengatur pikirannya sebelum berkata, dengan memberitahuku semua ini, kakak senior pertama mungkin punya niat lain, kan? Sui Lingling mengangguk dan menjawab, dalam konflik di Starry Heaven Silver Lake, saya mengenal seorang teman baik. Dia bertarung dengan Diwuk 3 kali dan tidak dirugikan sama sekali. Dia memintaku untuk menyampaikan pesan. Dia ingin bekerja sama denganmu dan menyelenggarakan konvensi Azure Dragon. Xiao Chen meregangkan tubuhnya dengan agak malas dan mengetuk tanah dengan tangan kanannya. Saat dia melihat ke tanah kosong di depannya, dia tersenyum dan berkata, kakak senior pertama, temanmu agak tidak biasa. Dia suka menguping orang lain. Sayangnya, dia tidak menutupi dirinya dengan benar. Kak bisa. Xiao Chen tampak dengan santai mengetuk tanah, tapi dia menyembunyikan helai pedang Qi dalam gerakannya. Tiba-tiba, untaian pedang listrik ungu Qi melesat keluar dari tanah 500 meter di depan. Orang yang bersembunyi di langit tidak menyangka Xiao Chen akan menemukannya. Yang lebih mengejutkannya adalah Xiao Chen menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang ini memperlihatkan sosoknya dan dengan lembut melayang ke bawah, meninggalkan bayangan merah. Ketika bayangan di belakang menyatu kembali, seorang pria tinggi dan ramping berpakaian putih dengan penampilan yang hampir sempurna dan tampan muncul di hadapan Xiao Chen. Ada tanda merah di dahinya, membuat wajahnya yang agak sempurna tampak mengejutkan dan menyeramkan. Pria berpakaian putih itu tersenyum lembut dan berkata, keturunan Kaisar Biru Langit benar-benar sesuai dengan reputasinya. Seni penyembunyian ras Asuraku tidak efektif di hadapan mata tajammu. Saat pria berpakaian putih ini muncul, Sui Lingling juga terkejut. Setelah dia melihat dengan jelas, wajahnya menjadi dingin saat dia bertanya, Lan Shaobai, mengapa kamu ada di sini? Lan Shaobai mendarat di tanah. Saat dia menginjak dedaunan, dia tidak mengeluarkan suara apapun. Dia berkata dengan lembut, saya baru saja tiba belum lama ini. Jangan khawatir, saya sudah menyapa Penatua Han dan tidak datang tanpa diundang. Ras Asura adalah ras yang sangat kuat di era kuno. Namun, jumlah mereka sedikit dan tidak dapat memurnikan mayat iblis atau tentara Yin seperti yang dilakukan oleh ras mayat dan ras hantu. Mereka telah pindah ke bintang lain beberapa tahun yang lalu, sepenuhnya menarik diri dari kompetisi untuk menguasai benua Kunlun. Setelah Sui Lingling mendengar penjelasan Lan Shaobai, ekspresinya menjadi rileks. Namun, dia masih merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Lan Shaobai menatap langsung ke arah Xiao Chen dengan ekspresi tulus di wajahnya yang sempurna. Dia berkata, Saudara Xiao Chen, apa pendapat Anda tentang saran yang diajukan Nona Sui? Orang-orang di generasi kita semuanya adalah orang-orang yang bangga. Bagaimana mereka bisa membiarkan Diwuk yang mendirikan monumen pahlawan? Terlebih lagi, ras dewa adalah ras alien. Perlombaan dewa mempunyai rencana yang rakus dan selalu ingin menguasai dunia Kunlun. Lan Shaobai terdengar tulus, tanpa sedikit pun rasa bangga. Dia sangat merendahkan dirinya dan menunggu jawaban Xiao Chen sebagai antisipasi. Xiao Chen bersandar di batang pohon, tidak menunjukkan niat untuk berdiri. Bibirnya membentuk senyuman saat dia berkata, pidato yang bagus. Saya menantikan konvensi pahlawan yang Anda selenggarakan. Lakukan yang terbaik. Pada saat itu, saya akan mengirimkan seseorang untuk memberikan ucapan selamat. Apa yang Anda maksud dengan ini? Kakakku Shaobai sedang berbicara kepadamu, dan kamu bahkan tidak berdiri. Seorang pria dan seorang gadis dengan cepat berjalan di jalan di belakang pohon roh. Orang yang berbicara tadi adalah gadis di sebelah kanan. Gadis ini tampak seperti dia baru berusia 17 atau 18 tahun. Dia memiliki rambut merah menyala dan kulit cerah. Wajah cantiknya memancarkan aura hidup dan imut. Ada juga tanda merah kecil di dahi gadis ini, yang mengidentifikasi dia sebagai salah satu ras Asura.
Jelas sekali, Sui Lingling berteman dengan gadis ini. Dia berteriak kegirangan, Xiao Yu, kamu juga di sini. Gadis muda bernama Xiao Yu dari ras Asura menganggukkan kepalanya sebelum menunjuk ke arah Xiao Chen dengan agak marah dan berbicara. Ya, kami baru saja datang dari mengunjungi Penatuahan untuk menjelaskan tujuan kami di sini. Namun, Penatuahan berkata bahwa dia tidak berhak ikut campur. Keputusan ada di tangan orang ini. Pria ras Asura di samping Xiao Yu berpakaian hitam. Ketika dia melihat Xiao Chen bersandar malas di pohon, dia sedikit mengernyit. Namun, dia menyembunyikan ketidaksetujuannya dengan sangat baik, tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Xiao Chen mendorong dirinya untuk berdiri dan berkata, maaf, masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan, jadi aku akan melanjutkannya. Setelah mengatakan itu, dia pergi ke terowongan ruang waktu tanpa menunggu tanggapan orang-orang ini. Ketika Sui Lingling melihat situasinya, dia buru-buru berpamitan dengan ketiganya, menjelaskan bahwa dia tidak bisa menghibur mereka untuk saat ini sebelum segera mengikutinya. Ketika pria ras Asura berpakaian hitam melihat keduanya menghilang ke dalam terowongan ruang waktu, dia berkata, apa hubungan Nona Sui dengan orang ini? Kenapa dia begitu peduli dengan sikap Xiao Chen? Lan Shaobai merasa tertekan ketika menjawab, apa hubungan mereka? Dia dengan santai memberi orang ini kelopak bunga perak surgawi yang saya berikan padanya sebagai hadiah ucapan selamat. Xiao Yu berseru kaget, itu tidak mungkin. Bagaimana kakak Sui bisa melakukan itu? Bunga perak surgawi mekar sekali dalam 1 abad. Namun, hanya ada 3 kelopak setiap kali mekar. Kakak Shaobai berhasil mengambil kelopak tambahan dari Diwuk dengan susah payah, namun kakak Sui baru saja memberikannya kepada orang lain. Pria berpakaian hitam itu tersenyum pahit dan berkata, ini benar-benar menyedihkan bagimu. Namun, menurutku hubungan keduanya tidak terlihat seperti sepasang kekasih. Shaobai, kamu masih punya peluang. Namun, apakah kita benar-benar membutuhkan orang ini untuk menyelenggarakan konvensi pahlawan? Saat konvensi pahlawan disebutkan, ekspresi muram muncul di wajah sempurna Lan Shaobai. Dia menjawab, bukannya kita harus mendapatkan bantuannya. Namun, dengan reputasi dan bantuannya, saya akan lebih percaya diri dalam menekan Diwuk. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen, bisakah kamu mempertimbangkannya dengan serius? Diwuk mengadakan konvensi pahlawan untuk menindas Anda. Begitu dia menjadi karakter utama, Anda tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan. Setelah keluar dari terowongan ruang waktu, keduanya tiba di langit di atas kota langit tertinggi di benua Kunlun. Sui Lingling menatap Xiao Chen dengan tatapan mendesak, matanya penuh perhatian. Melihat Xiao Chen tidak berkata apa-apa, Sui Lingling menambahkan dengan nada mendesak, Lan Shaobai benar-benar sekuat Diwuk. Jika Anda bekerja dengannya, Anda pasti bisa menekan Diwuk. Senyuman pahit muncul di hati Xiao Chen. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kekhawatiran dalam kata-kata Sui Lingling? Namun, dia telah melihat orang seperti apa Lan Shaobai itu dari ujian kecilnya. Orang ini berkata bahwa Diwuk mempunyai rancangan yang rakus. Tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Dia jelas meremehkan Xiao Chen, tapi dia tetap merendahkan dirinya. Skema orang ini melampaui skema orang biasa. Pria dan gadis di samping Lan Shaobai juga tidak biasa. Hal ini terutama terjadi pada pria berpakaian hitam itu. Ketika Xiao Chen membandingkannya dengan Long Fei, dia menyimpulkan bahwa orang ini hanya bisa lebih kuat dari Long Fei. Memiliki seseorang seperti ini dalam tim akan melemahkan pengaruh Xiao Chen. Dia tidak akan bisa mengambil inisiatif apapun. Situasi ini akan tetap sama, hanya saja Diwuk digantikan oleh Lan Shaobai. Masih ada seseorang yang berdiri di atasnya, tidak ada yang berubah. Pikiran Xiao Chen melangkah lebih jauh. Kakak perempuan senior pertamanya adalah orang yang cerdas. Tidak mungkin dia tidak menyadari hal ini. Jadi, kenapa dia begitu bingung dengan penolakannya? Jawabannya adalah dalam konflik Danau Perak Starry Heaven, kekuatan Diwuk telah mencapai tingkat yang menakutkan, dan dia tidak lagi percaya bahwa dia memiliki peluang untuk bersaing dengannya. Jika Diwuk berhasil mengadakan konvensi pahlawan, dia tidak akan bisa maju lagi. Inilah sebabnya dia sangat bingung dan khawatir. Xiao Chen berhenti berjalan. Dia tersenyum dan bertanya dengan lembut, kakak senior pertama, menurut Anda mengapa saya harus bekerja dengan orang lain untuk mengadakan konvensi pahlawan? Pertanyaannya sedikit mengejutkan Sui Lingling. Saat dia mendengar nada yang diambilnya, matanya berbinar. Dia membalas, saudara muda Xiao Chen, apakah kamu berpikir untuk mengadakan konvensi pahlawan sendirian? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Lalu mengapa? Kata, pahlawan, terlalu berat. Bahkan aku tidak berani menyebut diriku pahlawan. Bagaimana saya bisa menjadi tuan rumah konvensi pahlawan? Namun, kakak senior pertama, tidak perlu khawatir. Saya telah memikirkan tindakan balasan yang kasar untuk konvensi pahlawan Diwuk. Sui Lingling berkedip. Dia berkata dengan tidak percaya, benarkah? Xiao Chen tersenyum tipis dan membalas dengan sebuah pertanyaan. Kakak senior pertama tidak percaya pada Xiao Chen.
Saya bukan tipe orang yang pasrah begitu saja pada nasib, duduk dan menunggu kematian. Aku juga tidak pernah menyombongkan diri. Ketika Sui Lingling mendengar ini, dia teringat beberapa eksploitasi Xiao Chen di masa lalu. Dia mengungkapkan senyuman tipis di wajahnya saat dia berkata, sepertinya aku terlalu khawatir. Kalau begitu, aku tidak akan terus mengganggumu. Saya masih harus pergi dan menghibur Lan Shaobai dan kelompoknya. Mendengar bahwa Sui Lingling masih akan pergi dan menghibur Lan Shaobai, Xiao Chen merasa tidak nyaman. Namun, dia segera mengatasinya dan memberi hormat dengan tangan ditangkupkan. Terima kasih banyak atas niat baik kakak senior pertama. Aku akan pergi dulu. Dia kembali ke puncaknya dan memasuki ruang budidaya yang dikenalnya. Tanpa berkata apa-apa, dia mengetuk vena roh puncak dan mulai berkultivasi. Sekarang mantra ilahi guntur ungu mencapai lapisan ketujuh, kecepatan kultivasinya sekarang tidak lebih lambat dari Diwuk dan talenta luar biasa lainnya. Faktanya, itu bahkan sedikit lebih cepat. Namun, Xiao Chen pernah berada di alam kubah langit, di mana energi spiritualnya sangat tipis. Setelah dia kembali, dia mengabdikan dirinya untuk memahami pedangnya Dao, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi. Sekarang dia punya waktu untuk berkultivasi dengan tenang, dia secara alami harus memanfaatkannya untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Sampai sekarang, dia sudah menjadi petapa bela diri tingkat medial tahap awal dengan 600 hukum petapa surgawi di dunia kecil misterius dalam dantiannya. Jumlah ini tidak terhitung banyaknya. Namun, masing-masing hukum pedang surgawi ini setebal lengan bayi. Mereka tidak akan kalah jika dibandingkan dengan sage bela diri kelas tinggi. Yang paling penting adalah Xiao Chen juga memiliki energi sihir yang sangat besar di lautan kesadarannya. Ini adalah kartu truf terbesarnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 5 hari kemudian, wakil Master Sekte mengirim seseorang dengan rumput pemelihara jantung, wijen kuning cerah, rumput khawatir, anggur darah surgawi, dan buah berlapis emas yang dibutuhkan Xiao Chen. Ketika Xiao Chen melihat 5 ramuan roh ini, dia menghela nafas lega. Seni tempering tubuh cakrawala akhirnya bisa mencapai kesempurnaan. Dia sudah lama menunggu hari ini. 5 lapisan terakhir seni tempering tubuh cakrawala berhubungan dengan 5 organ dalam tubuh manusia. Mereka tidak mengikuti perintah tertentu. Setelah Xiao Chen selesai mengolah seni tempering tubuh cakrawala, jantung, hati, limpa, perut, dan ginjalnya akan sangat tangguh dan memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Misalnya, jika hatinya tidak langsung hancur, dia tidak akan langsung mati meskipun tertusuk. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa 5 lapisan terakhir dari teknik budidaya tempering tubuh ini tidak akan meningkatkan vital ki-nya sama sekali, tidak meningkatkan kekuatannya. Xiao Chen menghirup udara dalam-dalam. Pendinginan ki segera datang dari jilbab Raja Laut di kepalanya. Banyaknya pikiran yang mengganggu di benaknya menjadi seperti daun-daun berguguran yang tersapu angin. Dia sekarang fokus sepenuhnya pada pengembangan seni tempering tubuh cakrawala. Jilbab Raja Laut memang sangat berguna. Efek spesialnya yang menenangkan pikiran saja sudah menjadikannya harta langka. Xiao Chen menempatkan rumput bergizi jantung di mulutnya. Setelah energi obat diaktifkan, dia menggunakan metode sirkulasi seni tempering tubuh cakrawala untuk mulai menenangkan hatinya. Karena dia telah mencapai tubuh petapa peringkat 3, dia telah lama melampaui persyaratan dasar untuk mengembangkan seni tempering tubuh cakrawala. Dia tidak menghadapi hambatan apapun saat mengendalikan hatinya, prosesnya berjalan sangat lancar. Berdebar, berdebar, berdebar. Saat energi obat meresap ke dalam hati Xiao Chen selain upayanya untuk meredamnya, detak jantungnya melambat. Namun, hal itu menjadi semakin kuat. Setiap kali jantungnya berdetak, suara tumpul bergema di ruangan itu. Waktu antara setiap ketukan diperpanjang. Akhirnya mencapai titik di mana jantung tidak berdetak dalam waktu yang lama. Namun, kekuatan yang dihasilkan ketika tiba-tiba berdetak seperti dentuman guntur yang keras. Itu berisi kekuatan hidup yang kuat, jauh melebihi dari binatang suci kuno. Xiao Chen membuka matanya, dan detak jantungnya kembali normal. Dengan membalikkan tangannya, pedang pendek muncul di telapak tangannya. Dia membuka bajunya dan mengarahkan ujung pedangnya ke jantungnya. Kemudian, setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia menusukkannya ke dalam. Darah mengalir saat ujung pedang menusuk jantungnya. Namun, ia tidak berhasil menembusnya. Ketahanan hatinya mencegah pedang itu masuk lebih dalam. Kesuksesan. Wajah Xiao Chen bersinar gembira. Kemudian, dia membiarkan hatinya rileks, dan ujung pedangnya berhasil menembus ke dalam hatinya. Rasa sakit yang hebat segera melanda dirinya. Saat dia mengatupkan giginya dan mencabut pedang pendeknya, tepi luka di jantungnya segera mulai membaik dengan cepat. Segera, jantungnya kembali normal tanpa dia harus mengedarkan energinya untuk memberi nutrisi. Ketika luka di hatinya telah sembuh total, Xiao Chen tidak lagi merasakan sakit apapun. Jika bukan karena darah di pedang pendeknya, dia akan bertanya-tanya apakah kejadian sebelumnya telah terjadi. Baiklah, menempa hati, sukses. Dia menyingkirkan pedang pendeknya, dan wajahnya kembali tenang seperti biasanya.
Dia tidak memikirkan keberhasilan ini saat dia menelan anggur darah surgawi untuk menenangkan perutnya. Pada saat langit cerah, dia telah menggunakan kelima ramuan roh. Seni tempering tubuh cakrawala miliknya kini mencapai kesempurnaan. Xiao Chen meninggalkan ruang budidaya dan pergi ke tempat latihan di tengah puncak. Saat dia menghirup udara pagi, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan pada organ dalamnya setelah ditempa. Dia dengan santai mengalihkan pandangannya ke lapangan latihan, berhenti sejenak sambil mempertimbangkan ruang kosong. Setelah mencari beberapa saat, dia dengan tenang mengalihkan pandangannya. Menggeser kakinya, dia mulai berlatih tinju ilahi surga segudang dengan ekspresi normal. Masih ada 3 gerakan lagi pada teknik bela diri ini. Sudah waktunya dia menyelesaikannya. Pada hari-hari berikutnya, kehidupan Xiao Chen berjalan sesuai rutinitas. Dia menggunakan vena roh puncak untuk berkultivasi di malam hari dan berlatih di tempat latihan di siang hari. Saat dia mempraktikkan teknik tinjunya, dia memahami 3 gerakan terakhir dari tinju ilahi surga segudang, mitos abadi, senja para dewa, dan penguburan para dewa. Xiao Chen memiliki pemahamannya sendiri tentang tinju ilahi surga segudang dan sudah mengukir jalannya sendiri. Tentu saja, dia harus mengubah 3 gerakan terakhir agar sesuai dengan dao miliknya. Berdasarkan pengalamannya, dia tahu bahwa ada ribuan metode berbeda dalam melakukan sesuatu, metode yang digunakan berbeda dari orang ke orang. Daripada meniru secara membabi buta apa yang dilakukan pendahulunya, lebih baik kita menyesuaikan sesuatu agar sesuai dengan karakteristik khusus kita. Kalau tidak, seseorang tidak akan pernah melampaui para pendahulunya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Raja berjubah putih Xiao Chen, Yao Yan dan Mu Lei dari ras Merfolk meminta pertemuan. Pada hari ini, ketika Xiao Chen sedang berlatih teknik tinjunya di tempat latihan, dia mendengar suara seseorang yang meminta untuk bertemu dengannya, datang dari kaki puncak. Dia tidak bisa menahan perasaan malu. Gelarnya bahkan belum ditetapkan. Bagaimana gelar seperti Raja berjubah putih menyebar begitu jauh hingga bahkan putri dari ras Merfolk, yang tinggal di Laut Iblis Chaotic, mengetahuinya. Xiao Chen tersenyum pahit dan menarik tinjunya. Kemudian, dia dengan santai melirik sebelum bangkit dan terbang ke kaki puncak. Di kaki gunung, Putri Yao Yan berambut biru langit, yang mengenakan baju besi kulit, dan Mu Lei, yang pernah ditemui Xiao Chen sebelumnya, keduanya menunggu dengan agak cemas. Ketika mereka melihat sosok Xiao Chen, ekspresi kegembiraan muncul di wajah mereka. Hal ini terutama terjadi pada Putri Yao Yan, yang sepertinya memiliki antisipasi. Salam, Raja berjubah putih. Keduanya melangkah maju dan segera memberi hormat dengan tangan ditangkupkan. Xiao Chen berkata tanpa daya, kalian berdua, tidak perlu bersikap sopan. Gelarku belum diputuskan. Mu Lei membantah dengan sopan, saudara Xiao Chen bersikap rendah hati. Siapa di seluruh daratan Kunlun yang tidak tahu kalau kamu berhasil mengalahkan keturunan 3 kaisar bela diri berdaulat dan mendapatkan 2 bintang sumber daya tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Gelar Raja berjubah putih sudah lama menyebar kemana-mana. Ada beberapa hal yang tidak dapat disangkal oleh seseorang. Sepertinya Xiao Chen terjebak dengan gelar Raja berjubah putih ini. Ia bertanya-tanya siapa sebenarnya yang mempopulerkan judul ini. Lautan Iblis Chaotic berada jauh dari provinsi langit tertinggi. Kalian berdua seharusnya tidak berada di sini hanya untuk mengobrol dengan Xiao ini, kan? Xiao Chen tidak peduli dengan basa-basi dan bertanya langsung mengapa keduanya ada di sini. Putri Yao Yan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Tuan Muda Xiao, apakah Anda ingat apa yang saya katakan di Monumen Sage Mark? Xiao Chen hendak menjawab ketika dia mengangkat alisnya. Kemudian, dia segera mengenakan jubah laut surgawi yang telah diperbaiki sebelum berkata, kalian berdua, mohon tunggu sebentar. Saya harus menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Tuan Muda Xiao, apakah Anda memerlukan bantuan? Tidak perlu. Itu hanyalah seekor cacing yang mencoba bersembunyi tetapi gagal. Saya akan segera kembali. Di bawah puncak, sesosok tubuh yang tidak jelas bergerak cepat di udara. Dia bahkan tampak seperti sedang bersembunyi di udara, tidak menciptakan angin sama sekali yang dapat membuat orang waspada. Saat dia menginjak dedaunan yang berguguran, tubuhnya seringan angin. Setelah berbelok beberapa kali, sosok itu keluar dari Supreme Sky City. Kemudian dia berhenti di area berumput 50 km dari kota dan menampakkan dirinya. Orang ini memiliki tanda merah yang mencolok di dahinya. Dia adalah seorang kultivator ras Asura. Lan Shaobai, Xiao Yu, dan kultivator ras Asura berpakaian hitam semuanya sedang beristirahat di atas batu di depan sosok itu. Lan Shaobai, yang memiliki penampilan hampir sempurna, sedang memegang sebuah buku, membacanya sambil duduk di atas batu. Jika seseorang melihat lebih dekat, ia akan menemukan bahwa ini bukanlah panduan rahasia teknik bela diri, melainkan sebuah buku referensi yang berisi profil semua talenta muda terkenal dan luar biasa dari setiap ras di seluruh dunia Kunlun. Bahkan ada beberapa nama dari lautan luas di luar benua. Ketika sosok itu tiba, Lan Shaobai tidak mengangkat kepalanya. Sebaliknya, dia terus membaca buku itu. Tuan Muda, seperti yang Anda instruksikan,
selama beberapa hari terakhir, saya berada dalam jarak 500 meter dari Xiao Chen itu. Setiap tindakannya tidak luput dari perhatian saya, kata sosok itu dengan hormat kepada pria berpakaian hitam itu. Ketika pria berpakaian hitam mendengar itu, dia mengerutkan kening. Lalu dia memberi ceramah dengan suara dingin, 500 meter. Kapan aku memberitahumu untuk berada dalam jarak 500 meter darinya? Perintah yang kuberikan padamu adalah mengamati setiap gerak-geriknya dari kejauhan, bukan memata-matai kehidupan sehari-harinya. Sosok itu merasa tidak yakin ketika dia berkata, Tuan muda, Anda melebih-lebihkan orang ini. Dalam 5 hari terakhir, saya menemukan banyak rahasianya, tetapi orang ini tidak mendeteksi saya sama sekali. Lan Shaobai merasa bersemangat saat menutup bukunya. Lalu, dia bertukar pandang dengan pria berpakaian hitam itu. Mereka berdua tidak percaya. Namun, mata Xiao Yu yang bersemangat berbinar. Dia tersenyum lebar dan berkata, bicaralah dengan cepat. Rahasia apa yang dimiliki orang ini? Sosok itu merasa terdorong dan sangat bahagia. Namun, ketika dia hendak berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat menutup mulut yang baru saja dia buka. Sebuah jari menekan bagian belakang kepalanya. Cahaya terang bersinar, dan terdengar, dentang, logam seperti pedang berharga dengan ketajaman tak tertandingi yang terhunus. Saat cahayanya menghilang, tubuh sosok ini terbelah menjadi dua, mati tanpa mayat yang utuh. Dia tidak bisa lagi membicarakan rahasia yang dia ketahui. Selain Lan Shaobai, ekspresi Xiao Yu dan pria berpakaian hitam itu dipenuhi ketakutan. Ki pembunuh yang menarik diri berkobar di mata mereka saat mereka melihat pria berjubah hitam yang muncul di depan mereka saat itu. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, cahaya pedang telah membelah sosok yang memata-matai informasi menjadi dua. Tanpa diduga, para ahli ras Asura yang terkenal dengan seni penyembunyiannya gagal mendeteksi kedatangan orang tersebut. Ekspresi Lan Shaobai tetap seperti biasa. Dia tidak menunjukkan emosi saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Saudara Xiao Chen, keterampilan yang hebat. Karena kamu sudah menunjukkan dirimu, apa gunanya terus memakai jubah itu? Xiao Chen tidak menganggap kata-kata Lan Shaobai aneh. Dia tidak merasakan apapun saat pihak lain mencari tahu identitasnya melalui jubahnya. Dia menurunkan tudung kepalanya sambil tersenyum dingin. Xiao ini sangat beruntung. Saya tidak menyangka tamu terhormat dari ras Asura akan begitu tertarik pada saya. Ketika Xiao Yu melihat sosok itu mati dalam keadaan menyedihkan dan ekspresi acuh tak acuh di wajah Xiao Chen, dia mengatupkan giginya dan menggeram, betapa penuh kebencian. Anda, bagaimana kamu bisa begitu kejam dalam seranganmu? Siapa yang tertarik padamu? Xiao Yu melangkah maju, dan pedang putih muncul di tangannya. Dengan kilatan cahaya, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ini adalah teknik pembunuhan instan yang membuat ras Asura terkenal. Sial, Xiao Chen menggunakan dua jari sebagai pedang dan tidak bergerak dari tempatnya. Kemudian, dia dengan lembut melambaikan jarinya ke kanan dan bersentuhan dengan pedang, menghasilkan suara yang tajam. Berdengung, berdengung, berdengung. Niat pedang yang tajam dan niat pedang saling berbenturan dengan intens. Mereka hanya bersentuhan sesaat, namun udara di sekitarnya bergetar beberapa ribu kali. Angin kencang bertiup kemana-mana, dan rumput di tanah tumbang. Ketika Xiao Chen melihat ekspresi marah gadis ini, dia merasa bingung. Itu hanya seorang pramuka yang sekarat. Lan Shaobai dan pria berpakaian hitam itu bahkan tidak mengedipkan mata, tidak mengindahkannya sama sekali. Sekali pandang, terlihat jelas bahwa bukan gadis ini yang bertanggung jawab, namun dia menjadi sangat marah. Ini sungguh membingungkan. Namun, betapapun anehnya reaksinya, itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Dia tidak merasa bersalah sama sekali. Orang ini telah memata-matai rahasianya. Dia bisa saja membunuhnya lebih awal, tapi dia ingin melihat siapa orang di belakangnya, jadi dia membiarkan mata-mata ini hidup beberapa hari lagi. Ketika Xiao Chen mulai bergerak, dia tidak memiliki perasaan lembut sama sekali. Saat dia melihat Xiao Yu berkeliaran, terus-menerus mengeksekusi teknik pembunuhan instannya, dia sedikit mengernyit. Teknik pembunuhan instan gadis ini mempunyai satu karakteristik. Itu cepat, sangat cepat. Seberapa cepat tepatnya itu? Itu sangat cepat sehingga Xiao Chen tidak lagi berani bertindak gegabah. Selama dia bergerak, teknik pembunuhan instan ini akan mengenainya. Lan Shaobai dan pria berpakaian hitam tidak mengatakan apapun, hanya berkomunikasi dengan mata mereka. Shaobai, bagaimana menurutmu? Teknik pembunuhan instan Xiao Yu akan masuk dalam peringkat 10 besar dalam perlombaan kami. Tidak ada yang bisa dilihat. Xiao Yu tidak akan bisa memaksanya untuk mengungkapkan keahliannya. Namun, dia benar-benar harus melakukan sesuatu terhadap emosinya ini. Haha, ini mungkin akibat memanjakannya. Bukankah kamu yang melakukan hal itu? Xiao Chen tidak peduli dengan apa yang mereka berdua bicarakan. Namun, dia mulai tidak sabar. Sambil berpikir, langit dipenuhi butiran salju yang melayang ke tanah. Angin dingin bertiup, dan salju menari-nari di udara, lampu pedang menyala di mana-mana. Tiba-tiba, mereka mengganggu kecepatan Xiao Yu yang berkedip-kedip, membuatnya terlihat.
Sosok anggun di depannya melintas di salju di depan mata Xiao Chen. Lintasan gerakannya sangat mempesona dan membingungkan. Sambil menyipitkan mata, dia dengan lembut mengulurkan tangannya untuk mencubit kepingan salju. Lalu, dia melemparkannya ke depan. Kepingan salju menjadi seperti pedang, memotong bayangan gadis itu, satu demi satu, dan mengejar tubuh aslinya. Semua salju di udara perlahan terbang menuju kepingan salju itu. Xiao Yu melakukan ribuan tipuan, mencoba membuang kepingan salju yang mengandung bahaya tak terbatas ini. Namun, hal itu tidak berhasil. Pada akhirnya, semua salju berkumpul di sekitar kepingan salju itu dan berubah menjadi bunga kristal tajam yang melayang dengan cahaya dingin. Bunga itu mekar, duri-duri kecil terlihat di dahan. Patung es itu terlihat sangat hidup. Xiao Yu tersandung ke tanah. Bunga yang terbuat dari es, dan ujung dahannya, perlahan melayang ke bawah dan mendarat di dahinya, itu tampak seperti bunga mekar di dahinya. Namun, ujung cabang mengeluarkan pedang Qi yang menusuk tulang yang memasuki dahinya. Pedang Qi melonjak di dalam tubuhnya, merusak semua titik vitalnya. Hal ini membuatnya tersipu dan menghalanginya untuk bergerak sembarangan. Anda bajingan, cepat, singkirkan bunga ini dariku. Tuntut Xiao Yu sambil memutar tubuhnya, merasa sangat tidak nyaman. Ketika Lan Shaobai melihat gerakan Xiao Chen, matanya berbinar. Dia tersenyum dan berkata, salju yang luar biasa seperti pedangmu. Bahkan jika kami menyertakan para ahli dari generasi senior, mungkin tidak lebih dari 10 orang yang dapat melampaui pemahaman Anda tentang musim dingin. Kata-katanya mengejutkan Xiao Chen. Lan Shaobai sebenarnya dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa ini adalah pedang musim dingin dan bukan keadaan es dan salju biasa. Dia sangat memperhatikan detail.